Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau coba bacakan dulu nih, ada artikel viral ya. Ada tentang pembunuh mahasiswa Unpad mengaku marah gara-gara foto aibnya disebar. Ini dia nih, ada artikelnya ya. Polisi mengungkap motif pelaku penusukan mahasiswa Unpad di Gading Tuluka 2, Kecamatan Cakuang, Kabupaten Badung. Pelaku inisial FA, 24 tahun itu kesal lantaran korban CAM 23 mengancam akan menyebarkan foto-foto aib miliknya. Jadi ini sebenarnya bicara masalah aib ini bagaimana nih Ustadz Syam nih? Subhanallah, kalau bicara masalah aib memang tidak ada satu orang pun yang senang ketika aibnya dibongkar. Namun kita berbicara tentang nyawa manusia, ya, tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan untuk membunuh orang lain, membunuh satu jiwa illa bil haqq, kecuali itu adalah hukuman yang memang sudah ditetapkan. Maksudnya adalah memang kan ada hukuman mati atau hukuman pancung dalam Islam. Namun bukan berarti ketika kita tersakiti kita boleh untuk membunuh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jadi berhati-hatilah kita terhadap perasaan orang lain. Mestinya kita menjaga perasaan orang lain. Masya Allah. Gitu. Dan berikutnya ada berita juga nih buat jamaah Islam itu indah ya, walaupun sekarang ini udah makin berkurang, tapi katanya mulai naik lagi. Virusnya makin melemah, tapi kita harus tetap waspada. Ini ada sebuah tayangan tentang gelombang COVID kembali meningkat. Ini di tayangan dia nih. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Satgas COVID-19 mencatat hingga 10 November 2022 terjadi penambahan 6.297 kasus sehingga secara akumulatif selama 6 pekan ada 45.831 kasus aktif. Lonjakan jumlah yang meningkat 2 kali lipat ini perlu diwaspadai, mengingat ancaman subvarian Omicron XBB di Indonesia lebih berbahaya ketimbang subvarian BA.4 dan BA.5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz Maulana, ini masalah COVID ini udah mulai meningkat lagi nih. Apa yang harus kita waspadai ini? Apa yang harus kita lakukan nih? Sebenarnya begini, jangan lengah. Kenapa? Karena COVID ini belum berakhir. Walaupun variannya makin melemah. Betul. Tapi justru dari sini kita harus waspada. Untuk tetap, ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat, jangan lupa vaksin. Nah ini tuh vaksin. Supaya tubuh kita ibaratnya sudah aman. Betul, betul. Yang jelas kita sudah ada usaha. Makanya kita lakukan di sini tawakal. Tawakal itu bukan mati konyol. Tawakal itu bukan berpasrah diri, tapi tawakal itu ada bentuk usaha. Islam mengajarkan buat kita untuk bertawakal kepada Allah. Dan yang kedua, taati aturan Allah. Dan yang ketiga, taat kepada aturan sesama manusia. Dalam hal ini, siapa yang berkompeten, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Makanya kalau misalkan kita datang ke acara gedung, ke aturan yang mana di sini harus pakai masker, jadi harus pakai masker. Karena tidak mungkin mereka mencanangkan itu tanpa alasan. Betul. Makanya la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mungkin ada panas-panas apa, langsung cepat tes diri, berobat dan usaha. Jangan dibiarkan begitu saja. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita mulai pembahasan kita nih, mulai tema kita hari ini yang luar biasa ya. Temanya adalah kalau sudah tiada baru berasa. Saya ingat lagunya Roma Irama. Kalau gimana lagunya? Kalau sudah, bukan lagunya Rama. Benar. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya Allah. Tadi filmnya kurang ya? Kayak agak serak suaranya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah ini nih sebenarnya buat kita semuanya yang masih punya anak, yang pasti harusnya tahu berterima kasih kepada orang tua. Betul. Dulu kita kecil dirawat penuh cinta kasih sayang. Giliran orang udah besar dan orang tuanya butuh untuk temani ngobrol, jarang mengunjungi. Ini yang harus kita
Dan ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Apa mungkinnya mereka juga baru menikah. Orang tuanya dibiarkan saja. Biar teman yang telepon datang cepet-cepet. Orang tua yang telepon ntar dulu. Nah sekarang bagaimana nih kalau seorang anak ini tiba-tiba mungkin ya tadinya mohon maaf nakal, nggak mau ngunjungin orang tuanya terus bertobat karena orang tuanya udah meninggal. Tunggu dulu. Kalau Ustaz Sam, kalau ditelepon sama bapaknya sama mamanya, langsung datang pasti. Langsung angkat. Langsung angkat lah. Insya Allah. Nah terus kan nih anak kan mau taubat nih Ustaz Syam. Dia pengen menggantikan posisi orang tuanya mungkin buat adik-adiknya. Ini apa yang harus dia lakukan nih? Karena memang waktu dia dulu juga orang tua masih ada, mungkin nggak sebaik itu. Iya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hilman, Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua jamaah Islam itu indah yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Insya Allah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Amin. Yang mana berbuat baik kepada orang tua tidak mesti orang tua yang memerintahkan kepada anak, tapi Allah langsung yang memerintahkan kepada anak-anak ini untuk mengingat jasa kedua orang tuanya untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Nabi SAW sangat menekankan bagi seorang anak agar senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya selagi orang tuanya masih hidup. Kita lihat beberapa kisah ketika seorang anak muda melakukan kesalahan, Nabi SAW bertanya kepada mereka, Ummuka haya, apakah ibumu masih hidup? Atau Abuka haya, bapakmu masih hidup? Kenapa ya Rasulullah? Karena itulah pintu surgamu. Engkau bertaubat dengan cara berbakti kepada mereka. Namun sekarang pertanyaannya, ada seorang anak ternyata dia berubahnya setelah orang tuanya meninggal dunia, setelah ibunya meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mereka bertaubat? Sedangkan salah satu syarat taubat itu ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia adalah meminta maaf kepada manusia tersebut. Nah sekarang anak ini kesalahannya kepada kedua orang tuanya, sedangkan naudzubillah min dzalik ternyata sudah meninggal dunia kedua orang tuanya. Bagaimana cara bertaubatnya? Maka yang perlu untuk digarisbawahi, taubat yang paling penting untuk dia lakukan yang pertama adalah menyesal. Jadi jangan pernah mengatakan kepada anak yang pernah berbuat salah kepada orang tuanya, udahlah yang lalu biarlah berlalu, udahlah yang lalu biarlah berlalu. Tidak, biarkan dia menyesal dalam kesalahannya kepada orang tuanya. Biarkan ia menangis di atas pusara orang tuanya. Biarkan ia menangis di atas pusara ibunya. Biarkan ia menyesal di atas pusara ayahnya. Kenapa? Karena menyesal itulah yang disebut dengan taubat. Kalau ada orang telah melakukan kesalahan lalu menganggap dirinya telah bertobat tapi tidak pernah menyesali perbuatannya, berarti dia belum bertaubat, kata Imam An-Nawawi. Maka menyesal itulah yang dibutuhkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin yang lalu supaya dia tidak berlarut-larut dalam tidak bisa move on, tapi penyesalan mesti ada dalam dirinya supaya dia mengetahui bahwa yang pernah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Itu yang pertama, penyesalan. Yang kedua, kasih sayang Allah kepada hambanya begitu luas sehingga orang tua meninggal pun bukan berarti terputuslah anak menjadi anak yang berbakti. Masih bisa seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Salah satu daripada inna abarral birra, salah satu yakni kebaikan kepada kedua orang tua adalah memperbaiki hubungan terhadap orang yang dicintai oleh orang tua. Ayahnya punya sahabat, ayahnya punya saudara, ibunya punya saudara, maka cari orang yang dicintai oleh orang tua kita, berbuat baik kita kepada mereka, maka itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah ini juga sebenarnya semua pasti merasakan kalau sudah kehilangan. Betul. Itu bahkan ada yang kesedihan berlarut-larut, bahkan berbulan-bulan, aduh, nangis gitu, terus kerjaannya gitu ya. Nah tapi saya pernah dengar juga nih, bahaya banget katanya Ustaz Hilman. Katanya kalau sampai anak nggak mengikhlaskan orang tuanya dan dia selalu menangis terus gitu ya, setelah apalagi 40 hari lewat masih nangis terus, katanya orang tuanya bisa mendapatkan sisa kubur karena tangisan dari anaknya sendiri. Mohon izin penjelasannya bagaimana Ustaz Hilman? Baik, saya Maulana mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, semoga
Semua yang menyaksikan di pagi hari ini, Allah anugerahkan panjang umur dalam ketaatan. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah sehat afiatkan kita dalam keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Merasa sedih dengan kehilangan seseorang yang dicintai itu wajar. Merasa ada luka yang mendalam di hati kita karena ada orang yang pergi meninggalkan kita itu wajar. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam tangisan yang pada akhirnya kita menyumpahi apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang karena air matanya atau kesedihan di hatinya. Akan tetapi Allah akan mengazab dan merahmati seseorang karena apa? Karena lisannya. Jadi kalau kita nangis sambil kita meratapi dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, itulah yang akan menjadi pemberat siksa seseorang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nangis, kalau kita sedih itu hal-hal yang wajar. Tapi mau sampai kapan kita akan memendam rasa sakit itu, memendam rasa kehilangan itu? Tentu ini tidak mudah, tapi belajarlah untuk menghadirkan dua hal. Yang pertama, ridho menerima. Dua, ikhlas melepas. Ridho menerima ketentuan yang Allah takdirkan untuk kita. Dan yang kedua, ikhlas melepas untuk menyerahkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hakikatnya orang yang telah kembali kepada Allah dengan kita yang masih hidup, hakikatnya hanya nunggu waktu take off-nya saja. Dua-duanya sama gitu. Kita yang masih hidup juga akan kembali nanti kepada Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa etapa kehidupan manusia itu kan setidaknya 12 tahapan itu. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan. 7. Alam dikumpulkan. 8. Alam ditimbangkan. 9. Alam dihitungkan. 10. Alam kita mendapatkan syafaat. 11. Alam diperjalankan. 12. Sampai kemudian kita ditentukan surga dan nerakanya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah roh itu masih bergentayangan gitu kan? Iya. 40 hari dan seterusnya. Karena nangis terus anaknya. Itu benar kata Mas Fadli. Gimana kalau orang nangis terus? Apakah berkentayangan? Tidak. Apalagi tidak ikhlas. Jadi pada hakikatnya semua jasad yang sudah kembali kepada Allah, ruhnya diambil kepada Allah. Maka dia sudah hidup di alam selanjutnya. Maka apa tugas kita? Ridho menerima, ikhlas melepas, dan berikan doa yang terbaik untuk mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih sebenarnya tim Islam Tunda luar biasa menyiapkan tayangan yang luar biasa buat kita semuanya. Jadi pembelajaran karena Mas Fadil yang paling tua di sini. Oh gitu. Ustaz paling tua. Ya. Kita lihat tayangan ini. Tayangan tentang kenangan orang tua tercinta. Yuk kita lihat tayangan. Iya. Kenangan luar biasa ya, maksudnya saya masih punya ibu saat itu setelah saya kehilangan ayah saya, dan itu mungkin lebaran pertama setelah ayah saya meninggal. Dan di situ juga ada Umi Naura ada di situ ya, pas lagi datang ke Jakarta main ke rumah saya untuk syuting lebaran bareng-bareng. Ini Masya Allah luar biasa, dan sampai sekarang itu masih membekas banget di hati. Ini kayaknya apa ya Pak, punya orang tua tuh indah banget gitu. Apa sih yang dirindukan sosok ibu itu? Banyak Ustadz. Apa tuh? Teleponnya, nanyain saya apa, udah sholatnya gimana, udah makan belum, terus hari ini kegiatannya apa aja, jangan lupa istirahat, kalau kecapean minum vitamin. Jadi banyak banget kenangan yang saya rindukan dari ibu saya itu sangat banyak Ustadz, sangat banyak. Apa bedanya kehilangan ayah dan kehilangan ibu di sisi Mas Fadli? Kehilangan ayah itu sakit, Ustaz. Sakit sekali, karena ayah itu adalah sosok yang menjadi panutan buat saya gitu. Tapi kehilangan ibu, sakitnya 3 kali lebih sakit daripada kehilangan 3 kali lebih sakit. Baik, jamaah di rumah, kita pasti merasakan kehilangan. Dan insya Allah Islam Tinda akan menemani kita untuk sama-sama menghibur bagi yang berduka dan memberikan semangat buat kita semua untuk lebih bisa move on. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.
kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah kalau sudah tiada baru berasa. Maka sebanyak Sasa dan Ustaz Ilman yang sudah menghibur Mas Fadli jadi ceria. Jangan Ustaz Maulana juga. Saya juga kemarin kalau ini. Saya tidak bersedih, saya langsung minta video tayangan tadi supaya aku bisa dikenalkan. Karena di situ masih ada minora. Tapi buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah nih ya, buat pelajaran kita sama-sama, ini ada sebuah video tayangan bagus yang perlu kita sama-sama simak ya, tentang curhat di makam ibu. Ini di tayangannya nih. Luar biasa. Luar biasa. Tapi itu yang saya lakukan. Maaf, jangan ikut-ikutan. Kok ikut-ikutan? Saya begitu sama anak-anak. Oh, Bapak ikut-ikutan saya berarti. Dong. Saya pukulin anak-anak. Kalau kita pergi ziarah ke minora, itu anak-anak saling lapor-lapor. Mama, itu Anwar tuh jahat itu. Mama, Anwar punya sepeda baru. Aja. Mama, itu Abah jahat gitu ya. Jadi dia, enggak, dia mau enggak mau. Jadi sering bagus kalau seperti itu. Tapi ini Masya Allah luar biasa, kemarin bertepatan juga hari Jumat kemarin itu 2 tahun ibu saya meninggal. Jadi saya kemarin, pas saya kemarin ke sana gitu. Jadi saya ngerasain pas saya ngobrol. Kan kita syuting harusnya. Ustadz syuting, saya ke sana mampir. Masya Allah luar biasa. Nah ini kita lanjut lagi nih buat pertanyaan nih ya. Bagaimana kalau seandainya Ustadz Syam nih, anak yang datang ke kubur orang tua ini langsung mengetahui apa orang tuanya tahu nggak sih kalau anaknya datang ke kubur orang tuanya gitu maksudnya. Terus dia curhat, dia cerita tentang apa yang dialami atau mungkin apa yang mau dia kerjakan. Ini mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Jadi jangan disangkain kita gila juga gitu ya kan. Sebenarnya kita pengen ajak diskusi. Kuburannya di samping itu kuburan siapa? Tapi Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anak soleh dan soleha yang tidak akan pernah melupakan jasa daripada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah berada di alam barzakh, sudah berada di kuburannya jasadnya, namun ternyata mereka masih sering untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi SAW memerintahkan sahabat, salah satunya adalah Abu Razin. Abu Razin radhiyallahu anhu arda pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca salam ketika memasuki area pekuburan. Wahai Abu Razin, beri salamlah kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahikun. Wahai kalian semua daripada kaum muslimin dan mukminin, kalian semua adalah pendahulu kami dan kami ini akan menjadi pengikut kalian dan insya Allah kami akan segera menyusul kalian. Kita akan bertemu lagi, subhanallah. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi, emang mereka dengar ya Rasulullah kita beri salam? Maka Nabi SAW, mereka mendengarkan namun kalian tidak mendengarkan jawaban mereka. Lalu apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Tentu saja ketika kalian memberi salam kepada ahlul kubur, maka yang membalas salam kalian adalah malaikat sebanyak mereka. Subhanallah. Jadi tidak pernah ada ruginya orang yang memberi salam ketika melewati kuburan, dia memberi salam, maka yang membalas salamnya adalah malaikat, artinya didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, riwayat yang lain mengatakan bahwasanya para ahlul kubur ini, para ahlul barzakh ini, mereka ruhnya akan berada di dalam jasadnya selama 7 malam, 7 hari 7 malam berturut-turut untuk ditanyai oleh mungkar nakir, dipertanggungjawabkan. Namun setelah itu ruhnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasadnya yang berada dalam kuburan. Kapan itu? Hari Jumat dan 1 hari sebelum hari Jumat, setelah 1 hari setelah hari Jumat. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu itulah waktu ziarah kubur terbaik. Kemudian kapan lagi? Ketika bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah waktu ziarah kubur terbaik. Kenapa? Karena mereka sedang berada di dalam jasadnya yang ada di alam kubur tadi. Maka subhanallah tadi Mas Fadli mengatakan hari Jumat datang ziarah kubur. Dan ternyata senang-senangnya ahlul kubur dalam riwayat disebutkan adalah ketika mereka sedang dikunjungi oleh orang yang dicintainya. Kalau dikatakan mereka bersenang-senang ketika dikunjungi oleh orang yang dicintainya, berarti tentu saja mereka sadar bahwasanya orang yang dicintainya sedang datang mengunjunginya. Kalau orang yang hidup saja mereka merasa senang ketika dikunjungi, apatah lagi mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam kuburnya, pasti mereka lebih senang lagi. Kenapa? Dikunjungi dan diberikan doa-doa. Cuma ada catatan kecil, mudah-mudahan anak soleh bisa menjalankannya. Apa itu? Ketika kita datang ke kuburan orang tua kita, mesti memperhatikan adab-adabnya. Sampai di sana berusahalah kita bacain suratul Fatihah, bacain surah Yasin, bacain surah Al-Mulk. Dan ingat, jaga ibadah kita. Kalau dulu orang tua kita nggak pernah tahu kalau kita nggak sholat mungkin, karena mereka berada jauh daripada kita. Sekarang ruh itu tahu kalau anaknya tidak sholat.
maka perhatikan sholatnya, baru datang ziarah kubur orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Dan juga datang, jangan asal datang doang ya jamaah ya. Kalau bisa baca doa. Bener. Doain orang tuanya. Ada yang muter MP3. Iya, jangan MP3 lah. Saya tahlil kemarin di situ. Saya kemarin mau tahu saya kemana? Saya ke kuburan Sunan Gunung Jati. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut lagi nih pembahasannya. Yang sebenarnya yang memberatkan buat kita semua nih, termasuk anak-anak kita semua nih, ketika kehilangan orang tua, tidak ada tempat kita untuk curhat, mendapatkan semangat, mendapatkan doa. Itu gimana tuh? Tapi gini, masalahnya kan sekarang kan banyak orang yang udah kehilangan orang tuanya, ya. Setelah kehilangan orang tuanya ini jadi murung, jadi sedih, kayak nggak move on. Nah, bagaimana caranya nih buat anak-anak yang di rumah yang lagi nonton yang kehilangan orang tuanya ini agar bisa move on dan nggak berlarut-larut dengan kesedihan karena ditinggalkan orang tuanya selama-lamanya? Mohon izin Ustaz Hilman, silakan. Tafadhol. Iya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Hakikatnya kita dengan orang tua yang sudah meninggalkan kita bukan perpisahan yang abadi. Karena pada akhirnya kita akan bertemu lagi jika tujuannya sama, adalah surga. Amin. Maka ini juga nasihat sekaligus penguat bagi kami, bagi saya pribadi. Saya ditinggal orang tua sejak saya kecil. Sering kita bertanya, kenapa Allah mengambil usia kami waktu saya kecil? Setelah saya belajar, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil usia kami di waktu kami kecil, kemudian Allah berikan kesempatan usia kepada kami sampai hari ini terus menerus. Boleh jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan hadiah bekal terbaik untuk orang tua kita. Amin. Maka sekarang caranya bagaimana kalau kemudian kita rindu, kita kangen kepada orang tua kita, kemudian kita ingin mendapatkan motivasi terbaik, maka jadikanlah tujuan daripada hidup kita adalah indikator penting yang dihadirkan dalam diri kita. Kalau kita ingin ketemu lagi sama orang tua kita, maka tujuannya harus sama, adalah surga. Orang tua kita sudah kembali, tinggal kita akan mengikuti belakangan. Maka selanjutnya adalah justru kehilangan orang tua harus menjadi motivasi terbaik kepada kita agar menjadi anak yang soleh. Itu aja. Karena orang tua di alam kubur sangat menanti dan merindukan anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua beramal sudah selesai, tapi pahalanya boleh jadi tidak selesai. Kenapa? Karena masih ada amal yang terus mengalir. Apa di antaranya? Ketika seseorang meninggal terputus 3 perkara. Terputus semua perkara kecuali 3 perkara itu. Yang pertama qajariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan. Berarti jadikan motivasi dalam diri kita untuk menjadi anak soleh, anak baik, anak yang berbakti kepada orang tua kita dengan menjadi pribadi yang punya akhlak yang baik. Insya Allah itu akan menguatkan kita. Nah, sekarang orang tua kita punya saudara, punya paman, punya bibi. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa kita lanjutkan kebiasaan baiknya. Bukan berarti ketika orang tua kita meninggal terputus setiap kebaikannya. Tidak. Justru motivasi bagi seorang anak ketika ayahnya, ibunya sudah kembali kepada Allah, tinggal pertanyaannya, apa yang kamu akan persembahkan kepada orang tuamu? Belajar untuk move off dan move on. Nah, apa itu lagi? Move off itu berarti berserah kepada Allah. Move on? Move on, kita coba alihkan perhatian kehilangan kita pada aktivitas lain yang bisa lebih melembutkan hati kita. Maka ngaji, taklim, cari guru, itu juga motivator terbaik untuk kita. Insya Allah kehilangan orang tua bukan berarti mengakhiri kehidupan kita. Betul. Justru kehilangan orang tua adalah motivasi agar kita menyiapkan bekal terindah dan hadiah terbaik untuk orang tua di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau ada anak kehilangan orang tua, kita ambil gambarnya dari Rasulullah. Jadi ketika Nabi meninggal ayahnya, meninggal ibunya, itu pertanda Nabi terhindar dari dosa kepada orang tua. Amin, Masya Allah. Iya. Dan juga buat anak-anak yang tinggal orang tuanya, daripada berlarut-larut, mendingan terus doain aja. Doain Al-Fatihah. Justru kalau orang tua udah meninggal, kita makin dekat. Kan kalau masih hidup kan tidak tahu apa yang kita dilakukan. Tapi kalau sudah meninggal, udah dekat. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz nih. Saya akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Di sini ada pertanyaan dari jamaah bagus ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya, gimana hukumnya uang takziah malah dipakai untuk menutupi kebutuhan ekonomi? Kayak buat beli beras dan bahan makan lainnya. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Uang takziah ini sebenarnya buat apa sih? Saya takziah gini ya. Ketika orang kehilangan, kan biasa ada yang bersedekah. Tapi jangan dulu, tunggu dulu. Jangan sampai jatuhnya mengemis, meminta-minta. Kan dilarang meminta-minta. Tapi kalau diberikan, tidak boleh ditolak juga. Karena berilah kesempatan orang untuk bersedekah. Tapi ingat, niatnya apa orang kita dikasih itu uang takziah? Niatnya untuk penyelenggaraan jenazah. Kali aja ndak cukup uangnya, maka ditutupi. Kalau ada kelebihannya, why not? Why not? Oke aja gitu ya. Kalau Ustadz Syam nih gimana Ustadz Syam nih? Ya, baik, kemudian yang kedua takziah kan memang hiburan ya. Ya, dihibur ya. Menghibur. Mungkin juga ada orang yang datang memang karena seperti ada kejadian kemarin, ada seorang sahabat istrinya meninggal dunia, anaknya masih bayi, itu mereka datang bertakziah yang bawa popok. Oh iya bisa jadi. Bayi, ya, benar. Karena benar. memang mereka bersedekah bukan untuk orang meninggalnya saja, tapi mereka bersedekah untuk orang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia, si bayi itu dibawain, mohon maaf, popok, bedak dan segala macam perlengkapan bayi. Berarti memang ada orang bersedekah untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi uang takziah itu bukan buat dipakai buat jalan-jalan juga. Wah, mentang-mentang buat dihibur ya kan, buat healing kayak gitu. Jadi sedekahin lagi atas nama orang tua yang meninggal gitu ya. Bapak itu pikirannya terlalu jauh. Kita ini menghibur yang kebutuhan kan? aja, ngapain? Menghibur diri, dia healing buat hiburan. Karena banyak uang takziahnya, tetangganya dia kasih 100 juta. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah bertahun-tahun ditinggal ayah, almarhum ayah, tapi aku sering rindu dan merasakan penyesalan yang masih tertinggal di dalam diri saya, Ustaz. Gimana ya caranya minta maaf ke almarhum ayah kalau selama masa hidupnya beliau aku sebagai anak tidak pernah bisa nelfon, bahkan menanyakan kabar kaya. Saya juga nggak pernah sempat ada waktu. Wah ya Allah, sedih banget. Ya Allah, mohon izin penjelasannya Ustaz Hilman sambil tausiah, silakan. Masih sedih nggak? Berasa lah pastilah ya namanya orang tua. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Minta ampun itu kepada Allah. Oh iya. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita menyesal belum sempat membahagiakan orang tua adalah minta ampun kepada Allah. Karena saat dulu kita dikasih waktu bersama ayah kita atau orang tua kita, kita tidak menghadirkan kebaikan itu. Maka sekarang beliau sudah kembali kepada Allah, sudah berbeda alam dengan kita. Kita masih di alam dunia, beliau di alam kubur. Maka jawabannya adalah kita minta ampun kepada Allah yang pertama. Kita menyesal dengan sikap kita yang tidak baik kepada ayah kita semasa beliau hidup. Dan jika masih ada ibu, maka tumpahkan kebaikan sisanya kepada ibu kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama kedua kali gitu. Kita menyesal ayah kita meninggal, kemudian ibu masih ada tapi kita tidak maksimalkan kebaikan kita kepada ibu kita. Maka maksimalkan kebaikan kita kepada ibu kita untuk menggantikan penyesalan kita karena lupa berbuat baik kepada ayah kita. Kemudian yang kedua, betul tadi, tidak ada kado terindah untuk mereka yang ada di alam kubur kecuali doa. Salah satunya apa? Minta ampunkan kepada Allah setiap dosa yang pernah ayah kita lakukan. Sungguh mereka di alam kubur itu menanti doa dari anaknya. Sungguh orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Bahkan disebutkan orang tua itu mereka bertanya kepada malaikat, kenapa hisabku ringan di kuburan ini? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu membacakan doa untuk dirimu. Wabil khusus istighfar untuk dirimu. Maka menyesal sebagai bentuk taubat kita kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua, itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Orang tua yang sudah kembali kepada Allah doakan oleh kita. Orang tua yang sudah kembali kepada Allah hadirkan kebaikan dari anaknya untuk orang tua kita. Tidak ada penyesalan yang harus berlebihan. Tidak ada kesedihan yang harus dihadirkan secara berlebihan. Karena hakikatnya semua yang Allah takdirkan untuk kita itu baik. Kita mencintai ayah kita, tapi Allah juga mencintai ayah kita.
siapa yang paling baik cintanya? Tentu cintanya Allah kepada hambanya. Maka kita berikanlah kebaikan-kebaikan itu, jangan menyesal berlebihan. Kalau tadi kata Ustadz Syam, yang lalu biarlah berlalu, memang iya, tapi menyesal itu harus ada agar tidak diulangi kembali. Kemudian yang kedua, jadilah pribadi yang makin baik dalam kehidupan kita. Buka hati, buka mata, yakinkan diri kita bahwa kita akan berkumpul kembali dengan orang tua kita. Masya Allah. Minimal setiap sholat, setelah sholat, jangan lupa doakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah, doa itu ada dalam Al-Quran. Apa pesannya? Allah ingin setiap anak tidak lupa mengucapkan doa itu minimal setelah selesai sholat dalam hidupnya. Karena itu akan membahagiakan orang tua yang sudah kembali kepada Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz Hilman. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesaat lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema hari ini. Namun sebelumnya ada info yang sangat bermanfaat. CT Arsa meluncurkan platform fundraising yaitu berbuatbaik.id yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang akan disalurkan untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan dan kebaikan lainnya. Nah, ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id. Silahkan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kalau sudah tiada baru berasa. Nah ini Masya Allah luar biasa ya Ustadz Maulana ya. Kalau kita bicara masalah tentang orang tua. Kalau bicara gitu sebagai orang tua, begini sebenarnya. Kadang kita sebagai anak terlalu cuek sebenarnya. Dan tidak terlalu memperhatikan orang tua. Bener. Mulai hal yang kecil. Contoh kebutuhannya kan. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, salah satu bakti anak kepada orang tua tidak boleh jauh dari orang tua. Bener. Supaya tahu kebutuhannya, supaya tahu ketika orang tua butuh. Ya, itu. Tapi kadang-kadang kita gini, untuk mengobati rasa rindu kita sama orang tua, tuh kadang-kadang kita pernah jalan kemana sama orang tua gitu ya. Terus kita ingat-ingat, kita datang lagi ke tempat itu, dulu waktu kita kesini nih, itu mama sama ayah lagi ini nih, bisa terus ngajakin kesini. Bisa saya ceritakan cerita saya? Oh nggak usah. Panjang nanti ceritanya. Nah itu apakah benar Ustadz Syam ya? Bisa mengobati perasaan rindu kita kepada almarhumah kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang pernah kita datangin sama mereka. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sekian lama ia pergi dari kota Madinah karena tidak sanggup mengumandangkan azan, Sayyidina Bilal bin Rabah. Akhirnya ia datang kembali ke kota Madinah disebabkan karena setelah itu ia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, segitu keraskah hatimu tidak mau mengunjungiku? Sebegitu keraskah rindumu engkau tidak mau menziarahiku wahai Bilal? Datanglah engkau menziarahi kuburku wahai Bilal. Kata baginda Nabi SAW dalam mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka datanglah Sayyidina Bilal bin Rabah dari negeri Yaman menuju kota Madinah. Dilewatinya tempat-tempat yang pernah ia lewati bersama dengan baginda Nabi SAW. Gunung Uhud yang pernah menjadi saksi mereka bersandar ketika beristirahat. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu untuk melanjutkan langkah kakinya dengan mengatakan, aku tidak sanggup untuk kembali ke kota ini. Semua kenangan itu kembali berbayang dalam pikiranku. Aku tidak sanggup untuk berada di kota Nabi SAW. Aku ingin kembali saja ke kota Yaman. Aku tidak sanggup untuk berada di sini. Namun ia memantapkan langkah kakinya karena panggilan Nabi SAW untuk menziarahinya. Ia pun melihat kiri kanan, semua tempat ini pernah aku singgahi bersama dengan baginda Nabi SAW.
Lalu akhirnya ia datang pun untuk menziarahi makam baginda Nabi SAW. Setelah mengucapkan salam ketika berada di makam baginda Nabi SAW, tiba-tiba ada 2 orang anak muda yang menggandeng tangan beliau. Wahai paman, penduduk Madinah rindu dengan azanmu. Tidak, kata Sayyidina Bilal, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan ini. Azan ini hanya milik baginda Nabi SAW. Azannya Bilal hanya untuk baginda Nabi SAW. Namun ternyata yang memanggilnya, yang memintanya adalah cucu baginda Nabi SAW yang perangainya sangat mirip dengan baginda Nabi SAW. Akhirnya Bilal memberanikan diri untuk mengumandangkan azan ketika berada pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah pingsan. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu untuk melanjutkan azannya. Betapa banyak kenangan bersama dengan baginda Nabi SAW. Bukan hanya Sayyidina Bilal bin Rabah, penduduk kota Madinah semua keluar dari rumahnya dengan mengatakan, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah dihidupkan kembali? Ada suara Bilal yang saya dengarkan. Ada suara muadzin Rasulullah di sana terdengar. Namun subhanallah, baginda Nabi SAW ila rafiqil ala telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjawab pertanyaan, apakah ketika kita melihat benda-benda peninggalannya, tempat-tempat yang ditinggalkan oleh orang tua kita bisa mengobati rindu kita? Tergantung bagaimana kita mengambil hikmahnya. Ada yang justru sangat menyakitkan hati, namun jikalau itu adalah kenangan-kenangan yang indah, maka insya Allah itu akan mengobati rindu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Menjadilah kita orang tua yang dikenang kebaikannya oleh anak-anak kita, yang dikenang solehnya oleh anak-anak kita, yang dikenang kebaikannya seorang ibu kepada anak-anaknya. Jangan pernah menjadi orang tua yang toksik terhadap anak-anak kita. Kalau kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, insya Allah setiap tempat yang pernah menjadi saksi kebaikan kita akan diingat oleh anak-anak kita, insya Allah. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Atas penjelasannya, Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kalau yang namanya anak ini nggak bisa memilih harus lahir dari orang tua yang mana. Masya Allah. Dan ini adalah ketetapannya dari Allah. Dan nggak semua anak juga mungkin merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh anak yang lainnya. Ada juga anak yang rasanya tuh kesel terus, sedih terus. Mungkin karena orang tuanya nggak pernah merhatiin. Mungkin orang tuanya ada yang pemabuk, ada yang orang tuanya pemarah. Namun setelah mereka semuanya nggak ada nih, yang tadinya anak ini suka dendam, suka marah, suka kesal sama orang tuanya, kesalahan-kesalahan orang tua yang udah meninggal ini gimana nih? Apakah harus mereka memaafkan atau bagaimana nih? Ustadz Maulana mau izin penjelasan nih. Nggak apa-apa. Saya sambil ngomong sini kan minta penjelasan ke Bapak. Kan lagi ngobrol. Ya, lagi ngobrol. Bapak yang jawab. Aku udah tahu. Tapi saya mau ceritakan kisah terakhir. Apanya? Nggak usah lah ya, nanti aja lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam tidak dimanapun berada, ada sebenarnya hal yang harus kita lakukan ketika ada kejengkelan terhadap orang yang sudah meninggal. Lah, kok bisa? Iya, aku jengkel banget sama dia. Subhanallah. Kadangkala timbul kejengkelan, timbul kebencian yang notabene-nya harusnya, mohon maaf kepada semuanya, yang kita temenin adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Maka seharusnya kita kedepankan perasaan kita untuk berbaik sangka kepada yang berpulang ke rahmatullah. Makanya mohon maaf, kedepankan yang namanya mengingat kebaikannya. Ingat, orang yang sudah meninggal harusnya diceritakan kebaikan-kebaikannya dan ditenggelamkan keburukannya. Itu. Kalau kita masih hidup, kita aja sebenarnya. Kalau masih hidup, kita ingat keburukan kita supaya kita introspeksi diri. Tapi menjelang kematian kita seharusnya lebih optimis. Makanya ada khauf, ada raja. Khauf itu ketakutan, raja itu harapan. Maka dari sinilah harusnya ketika ada orang meninggal dunia, sebaiknya adab yang terbaik, jangan ceritakan keburukannya, ingat kebaikannya, supaya menjadikan syafaat buatnya, pertolongan untuknya. Ya kita ceritakan. Kalau takziah itu biasanya, jangan lagi ceritakan, dia itu dulu. Jangan. Ceritakan kebaikannya, amalannya, kebiasaan baiknya.
Nanti kalau Mas Fadli meninggal, saya tidak akan ceritakan tentang resepnya Pak, dia. Gimana Bapak mau cerita? Bapak kan meninggal lebih dulu dari saya. Ya kalau saya meninggal, gimana dia mau cerita? Orang dia duluan. Ya Allah. Contoh. Iya, contoh. Apa sih? Ya Allah. Tidak bisa kasih memberi contoh yang memuaskan diri saya. Kemudian keharusan untuk memaafkan. Ayo ikhlaskan. Memaafkan, ikhlaskan, halalkan, maafkan. 1, 2, 3. Ikhlaskan, maafkan, halalkan. 1, 2, 3. Ikhlaskan, maafkan, halalkan. Hadirkan ini. Kemudian seharusnya, mohon maaf tanpa menggurui, hadirkan cinta yang luar biasa kepada mereka. Kecintaan. Seorang yang beriman harus menanamkan rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia. Bahkan kecintaan itu bahkan diibaratkan bagikan satu tubuh. Begitulah cintanya orang beriman. Saling mencintalah. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, dengan adanya ada orang yang meninggal dunia, sebenarnya itu pembelajaran yang terbaik, nasihat buat kita. Kata Nabi, ada 2 nasihat yang ditinggalkan, Al-Quran yang berbicara dan nasihat kematian yang diam. Dia diam tapi menjadi nasihat besar buat kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Udah puas? Aduh, luar biasa. Kan satu sama. Seri dong berarti. Oh, jamaah Islam itu indah. Sebelum kita lanjut nih, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan. Ini ada bagus banget ya. Ada orang menikah atau foto menikahnya di kuburan orang tuanya nih. Ini di tayangannya nih. Orang tua dari suaminya. Masya Allah. Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin pas lagi sebelum menikah masih ada gitu. Pas segera mau menikah udah direncanain tiba-tiba orang tuanya meninggal gitu. Bisa juga penyesalan gitu. Seseorang itu sebenarnya selalu datangnya belakangan. Karena baru merasa ketika kehilangan orang tua. Betul. Makanya ketika orang tua hidup, ayo sebisa mungkin untuk melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan kita. Masya Allah. Libatkan. Mau bikin rumah, usahakan ada kamar orang tua. Mau ngadain acara, ayo ajak orang tua. Jangan lupa belajarin orang tua tiap bulan, tiap bulan. Kebutuhannya. Ini Masya Allah luar biasa. Walaupun kelihatannya simpel, tapi sangat berarti buat mereka. Nah ini mungkin Ustadz Hilman nih, mohon izin nih, kita bicara yang lain nih, untuk membagikan orang tua, apalagi terutama orang tua yang udah nggak ada ya. Bagaimana mungkin ada amalan-amalan yang perlu kita bacakan atau perlu kita amalkan setiap harinya, selain apa yang tadi sudah disampaikan, agar orang tua kita di kuburnya tuh bercahaya, terus dikasih cahaya sama Allah gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, saya Maulana, mohon izin Ustaz Syam. Mas Fadli, jamaah Islam itu indah yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban, baik orang tua ketika masih hidup ataupun orang tua sudah wafat. Tetap seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Setidaknya ada 5 amalan yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah wafat. Dan amalan ini insya Allah akan membahagiakan orang tua di alam kubur, bahkan memberikan cahaya orang tua kita di alam kubur. 1, mendoakan orang tua di alam kubur. 2, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita di alam kubur. Maka rajin-rajinlah beristighfar. Banyaklah beristighfar kepada Allah, niatkan salah satunya untuk orang tua kita. Maka mohon maaf ya, jika ada di antara kita yang dulu mungkin pernah kesel sama orang tua, tadi kata Ustadz Maulana, ikhlaskan, maafkan, halalkan. Dan itu yang bisa kita hadirkan. Jangan sampai kita kebawa sampai hari ini. Bahkan mohon maaf Mas Fadli, Ustadz Maulana, saya pernah satu taklim ada yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana ya orang tua saya itu ibadahnya kurang, ilmunya kurang dan seterusnya. Jadi dia menyesali tentang orang tuanya. Saya bilang istighfar kepada Allah. Boleh jadi orang tua kita dulu ilmunya kurang karena waktunya habis ngurusin kita. Orang tua kita dulu ibadahnya kurang karena habis ngurusin kita waktunya, sehingga tak ada waktu. Terus apa tugas kita? Doakan orang tua kita, minta ampun kepada Allah. Karena istighfar anaknya untuk orang tua di alam kubur akan meringankan hisab orang tua di alam kubur. 3, tunaikan janji atau kewajiban orang tua kita. Maka kalau orang tua kita pernah memberikan wasiat, pernah memberikan amanah sama kita, lanjutkan. Maka termasuk lanjutkan kebiasaan baiknya. Makanya anak itu harus tahu, dulu waktu orang tua masih hidup, punya kebiasaan baik apa tuh?
Misalnya ada orang tua yang setiap hari Jumat itu suka bagi-bagi sama orang. Nah, ketika orang tuanya wafat, lanjutkan sama anaknya. Jangan sampai ketika orang tuanya wafat, anaknya tidak ada lagi yang melanjutkan. Misal, dulu orang tua kita sering ngasih keponakannya, bibinya, pamannya. Nah, ketika orang tua sudah tidak ada, maka anaknya hadirkan amalan terbaik dengan apa? Melanjutkan kebiasaan baik itu. Yang keempat, sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Maka dulu orang tua kita tuh punya kebiasaan baik, suka ngajak kita ketemu sama teman-temannya, kerabatnya, ya Mas Fadli? Iya, sepupu-sepupu jauh. Ini juga otokritik bagi kita nih sekarang. Orang tua zaman now tuh jarang tuh ngajak anaknya ketemu temannya, ketemu sahabatnya. Padahal, boleh jadi saat orang tua kita sudah kembali kepada Allah, semua kerabatnya itu menanti kebaikannya. Maka seorang anak lanjutkan silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Dan yang kelima terakhir, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, tapi aku ingin berbuat baik kepada ibundaku, bagaimana caranya?" Maka Rasul menjawab, "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Sedekah apa ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Sedekah air." "Maksudnya apa ya Rasulullah?" "Bangunkan sumur atas nama ibumu. Niscaya setiap sumur itu mengeluarkan air, maka pahalanya mengalir untuk orang tuamu di alam kubur." 5 hal yang bisa kita hadirkan untuk orang tua di alam kubur. 1, doakan orang tua kita. 2, minta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. 3, tunaikan kewajiban, lanjutkan kebiasaan baik. 4, sambungkan silaturahmi. 5, bersedekah atas nama orang tua kita. Terima kasih banyak Ustaz Hilman atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, langsung aja kita lanjut untuk membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tunda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah anak yang pernah dibuang sama kedua orang tua saya. Ustadz, gimana ya bisa menerima dan menghilangkan dendam ibu dan ayah kandung yang telah membuang saya? Dan ternyata beberapa bulan yang lalu, ibu sama bapak kandungnya pernah datang untuk menengok saya. Dan beberapa minggu yang lalu, aku dikabarkan bahwa kedua orang tua saya telah meninggal karena kecelakaan. Aku belum sempat memaafkan mereka berdua dan membahagiakan mereka berdua. Apakah ada cara menebus semua itu Ustadz? Kepada almarhum orang tua saya. Dan ini Ustaz Syab, mohon izin dijawab Ustaz Syab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, kalau kami pahami dari pertanyaan bahwasanya ada orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Lalu orang tua tersebut akhirnya pun meninggal dunia dalam kecelakaan. Bagaimana cara sang anak memaafkan mereka sedangkan mereka sudah meninggal dunia? Alhamdulillah ala kulli hal. Sang anak masih hidup. Maka sang anak bebas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, saya ridha. Saya tidak pernah tahu bagaimana keadaan orang tua saya dahulu ketika mereka membuang saya. Apakah mereka mungkin dalam keadaan kehilangan akal? Apakah mungkin mereka dalam keadaan kena pelet? Mohon maaf. Apakah mungkin dahulu mereka kena guna-guna santet sehingga mereka tiba-tiba lupa terhadap saya? Saya ridha, saya ikhlas mereka pernah meninggalkan saya. Biar bagaimanapun mereka adalah sebab saya hadir di dunia ini. Maka dari itu ya Allah, saya maafkan kesalahan mereka berdua." Itu cara merelakannya. Antum bisa ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa bahwasanya telah memaafkan kedua orang tua, telah merelakan, telah ridha terhadap kesalahan mereka dahulu yang mana mungkin pada saat itu mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak punya dasar agama. Mereka mungkin dalam keadaan terdesak ataupun darurat. Namun bukan berarti ini adalah suatu pembenaran bagi orang tua yang telah membuang anaknya. Orang tua membuang anak itu sudah ada ditorehkan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Di ayat yang lain, wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian, menelantarkan anak-anak kalian disebabkan karena khawatir atas kemiskinan, disebabkan karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum.
kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada anak-anak kalian. Maka subhanallah, bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka itu urusan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang anak yang berusaha ridha atas kesalahan orang tuanya, maka anggaplah itu adalah dosa orang tuaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai anak hanya bisa ridha dan melapangkan hati, melapangkan dada. Mungkin disebabkan karena itu Allah Subhanahu wa taala membalasku, menggantiku dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin orang tuaku tidak baik, mungkin bisa saja karena itu Allah akan memberikan aku jodoh yang terbaik dan juga anak-anak yang terbaik terhadapku. Kemudian selanjutnya, apa yang mesti dilakukan? Belajar daripada kesalahan orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu. Subhanallah, harus berhenti di kita. Jangan ada kalimat berlindung dari kata trauma. Trauma saya dulu, orang tua saya begini, saya akan seperti itu kepada anak saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang disebabkan karena dia pernah menjadi korban bullying, maka dia akan membuli orang lain. Subhanallah. Dia pernah menjadi korban ditelantarkan orang tuanya, maka dia pun akan menelantarkan anaknya. Tidak. Namun kesalahan tersebut, sebuah kejahatan, sebuah keburukan, harus berhenti. Subhanallah. Maka jangan menganggap beralaskan dengan trauma, lalu dia menjadikan itu alasan untuk dia berbuat buruk terhadap anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ridha, ikhlas akan kesalahan orang tua walaupun tidak termaafkan. Hati ini berat rasanya, Ustaz, karena orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain. Biarlah itu menjadi kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mereka akan diadili di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana agar bisa ridha dan ikhlas? Anggap semua kebaikan yang kita dapatkan kali ini karena kesabaran kita atas kesalahan kedua orang tua kita. Anggap itu semua balasan dari Allah. Nih orang nih dari kecil nggak dapat kasih sayang orang tua, maka saya ganti menjadi kasih sayangku. Bukankah kita lebih menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah dibandingkan daripada murkanya? Maka maafkan dengan lisan, sampaikan kepada Allah bahwa telah ridha. Ya Allah, kalau engkau menganggap sahabatku ini adalah sebuah amalan yang baik, maka gantikan dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Allah taala. Tapi kebanyakan justru orang-orang yang orang tuanya kurang baik gitu ya. Jadi pelajaran buat dia, dan dia nanti jadi orang tua akan jauh lebih baik insyaallah. Dibandingkan orang tua yang biasa-biasa yang lainnya. Anak bandel itu yang paling keras nangisnya ketika orang tua meninggal, biasanya anak bandel. Iya, Masya Allah. Yang paling menyesal. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan bagus nih dari Instagram @john_. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, emang bener mayit itu nggak boleh tinggal sendiri? Dan katanya kalau ditinggal sendiri bakal bisa hidup kembali. Ustadz siap, mohon izin gimana? Makanya nggak boleh ditungguin, nanti kalau hidup kaget kita. Enggak, kalau ditinggalin justru hidup katanya. Terus mau diapain? Semua mayit pasti ditinggal. Nggak mungkin enggak, subhanallah. Nggak mungkin, apalagi kalau udah dikubur, masa mau ditemenin gimana sih? Saya tahu maksudnya nih, mau tahu. Kenapa? Ketika orang meninggal, jenazahnya itu nginap di rumah, biasanya kan jangan tinggalkan sendiri. Takut hidup. Ya gimana kalau misalnya dia meninggal di mana-mana tiba-tiba nggak ada orang, masa nggak mati-mati jadinya? Udah nih, cuma mitos ya. Buat yang di rumah nih jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi dan membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Belum lagi kalau ada kucing hitam lompatin. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka iri kepada teman saya yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Saya iri ingin seperti mereka yang memiliki keluarga utuh dan lengkap. Tapi, apakah saya boleh meminta seperti itu kepada ayah saya dan Allah? Meminta untuk memiliki keluarga yang lengkap? Nah, ini mungkin ibunya udah nggak ada kali. Karena diminta sama ayah gitu loh. Dan kepada Allah. Mungkin anaknya. Ini namanya siapa Ustadz? Namanya Naura, jangan ini. Mintanya kepada Allah di telinga Bapak. Caranya, ya Allah, gitu. Aku butuh keluarga yang utuh di telinga Bapak. Jadi gini, ketika berdoa, doalah kebaikan. Karena kita dilarang meratap sebenarnya. Takutnya doa yang kita ucapkan itu adalah bagian daripada meratap atau menolak takdir. Karena kematian itu adalah takdir. Betul. Dan ketika Allah mengambil hambanya,
pasti Allah punya rencana terbaik buat kita. Dan yang kedua, tetap berlapang dada, yakinkan bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk membesarkan hati kita, menguatkan kita. Dan orang yang diuji itu pasti pantas untuk mendapatkannya dan kuat merasakannya. Saya tahu, saya lihat anak-anak saya, ini anak-anak yang kuat. Saya beritahu anak-anak saya, kamu ini adalah anak-anak pilihan yang Allah siapkan, di mana engkau adalah mampu mandiri. Saya bilang, kamu bebas minta sekolah di mana saja. Karena biasanya yang menghalangi orang sekolah jauh-jauh, mamanya. Dan kau tidak ada yang menghalangi. Kecuali saya. Ini dia ngejawab sambil curhat kayaknya. Oh gitu ya. Curhat, nggak apa-apa sih, kita kasih kesempatan lah. Allah. Oke, terima kasih banyak Ustaz Maulana atas curhatannya. Jawabannya ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngaku salah. Kepergian orang tua aku disebabkan karena aku. Sampai detik ini aku belum bisa mengikhlaskan dan memaafkan diriku atas kepergian orang tua aku. Gimana caranya ya Ustadz untuk berdamai dan bisa memaafkan diriku ini? Nah ini Ustadz Hilman, ini kita nggak tahu nih kenapa orang tuanya disebabkan meninggal, karena dia tuh kenapa gitu loh. Apa mungkin lahir karena pas lahirin dia atau bagaimana gitu? Iya, pertama sebagai seorang anak kita mengakui ada kesalahan kepada orang tua itu harus. Karena rasanya kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang tua, jika dikumpulkan nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Betul, betul. Maka teruslah merasa kurang untuk memberikan kebaikan kepada orang tua. Tapi yang kedua, jangan menyumpahi diri sendiri atas kejadian yang terjadi gitu. Ingat, dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Maka ikhlas itu berserah kepada Allah, mengembalikan apapun yang ada kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka belajar berdamai dengan apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Hakikatnya orang tua kita sudah kembali, kita pun juga akan kembali. Minta ampun, banyak doa, insya Allah Allah damaikan dan tenangkan hati kita. Barangkali itu jawabannya. Terima kasih banyak Ustadz Hilman atas jawabannya. Dan sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Lagu yang sering muncul di FYP sekarang. Teringat notifikasi handphone yang berbunyi, "Nak, kapan pulang? Nak, kapan libur? Nak, kapan kau tidak sibuk?" Ingin rasanya menjawab pertanyaan itu. Namun apalah daya, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Aku akan menjawab, "Ibu, aku pulang sekarang." Aku akan jawab, "Pak, aku pulang hari ini." "Ada apa, Pak? Ada apa, Bu?" Rasanya tak mungkin lagi bertanya, "Ada apa? Kenapa?" Langsung beli tiket untuk pulang. Kenapa? Karena ternyata kita tidak pernah mengetahui betapa rindunya orang tua kepada kita. Al-Quran yang pernah mereka pakai untuk baca, tempat duduk yang pernah mereka duduki, tempat mereka untuk bersantap siang, semuanya akan terkenang, semuanya akan teringat kembali dalam ingatan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan pernah bertemu lagi di dunia, kecuali bertemunya nanti di akhirat. Penyesalan kehilangan orang tua di dunia biarlah menjadi sebuah pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Namun yang mampu untuk kita kejar, mumpung kita masih hidup di dunia, maka kejarlah untuk bisa bersama dengan orang tua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, orang tua aku tidak terlalu soleh, apakah mereka masuk surga? Berusahalah menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga di akhirat kelak mintalah kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin memberikan syafaat kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, Engkau pernah menjanjikan tiket lebih kepada aku jikalau aku menjadi anak yang soleh, anak yang dekat dengan Al-Quran." Maka kejarlah itu, agar nanti ada modal di hadapan Allah. "Ya Allah, dengan tiket yang lebih ini aku ingin mengajak kedua orang tua aku ke surgamu ya Allah." Jangan sampai justru di akhirat kelak malah kita menjadi bertengkar
malah jadi berperkara. Kenapa? Karena saling menuduh, saling tidak mau bertanggung jawab atas amalan yang kita kerjakan di dunia. Andaikan kau datang kembali, apa yang akan kita sampaikan kepada kedua orang tua kita kalau ternyata sepeninggal mereka kita tetap saja menjadi anak yang tidak soleh? Menjadilah anak soleh untuk membahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa dhunuba walidina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ayah kami, dosa ibu kami, warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbana